Dilihat dari tubuh telanjang mereka bahkan ada yang patah tulang, di mata Meng Sen itu semua hanyalah alat untuk melampiaskan keinginan, untuk bersenang-senang. Setelah Meng Sen pergi, seseorang akan segera muncul menyeret beberapa wanita yang tidak sadarkan diri, dan dilemparkan langsung ke dalam kandang besi. Di Dewa Kekosongan kebanyakan dari mereka adalah pejuang Taiksu yang tidak berjiwa. Mereka semua menyelesaikan tugasnya secara diam-diam, lautan gelap ketiadaan sunyi senyap, hanya ketika bahtera itu lewat, lautan kehampaan beriak di atas bahtera. Xiaoyan melihat peta bintang itu, tidak jauh dari titik pergerakan berikutnya yang diperlukan hanyalah satu langkah terakhir, untuk meninggalkan kekosongan di Laut Barat, jalan masuk dari barat laut ke kekosongan utara, suara gemuruh segera terdengar, Taiksu tidak akan membiarkannya begitu saja, apakah itu disebut Meng Sen? Langkah ke-9 dari keabadian seorang kaisar. Sebaliknya, kekuatannya sama dengan milikku, ini adalah sedikit informasi yang didapat Xiaoyan dari ingatan Susi. Saya pikir kita tidak akan pernah bertemu, saya tidak menyangka kelompok orang ini terlalu sombong, tidak ada yang menganggap serius Sensi sama sekali. Semua orang bersiap untuk perang, Xiaoyan seperti biasanya jangan tinggalkan satu pun yang hidup dari Tauksu, suara Xiaoyan bergema di seluruh bahtera. Dengan pertempuran sebelumnya 50.000 dewa abadi di bahtera itu meremehkan Taiksu, menghadapi mereka yang semuanya adalah dewa abadi, kekuatan untuk bersatu Taiksu ini dapat hancur dalam sekejap, bahkan membuat mereka sedikit curiga, Sensi bahkan tidak bisa menyelesaikan hal seperti itu, mungkinkah Sensi tidak memiliki keabadian seperti dewa? Di depan Xiaoyan dan kapal lainnya dewa kekosongan yang sangat besar muncul. Xiaoyan sedikit mengernyit ketika dia melihat angka dewa virtual muncul begitu saja. Dia tahu betul bahwa transfer semacam ini membutuhkan sumber daya yang tidak terbayangkan. Setelah mendapatkan sumber daya Sensi, itu cukup bagi mereka untuk menyia-nyiakannya dengan bebas. Mata Xiaoyan dingin. Sejak memasuki Sensi Xiaoyan, yang selalu tenang, tidak bisa menahan kebencian yang kuat dan niat membunuh terhadap Taiksu di dalam hatinya. Beberapa kapal Taiksu Sen, dipimpin oleh kapal terbesar di tengah lalu menyebar kelilingi tabut Xiaoyan. Segera, prajurit Taiksu datang dengan derasnya seperti air pasang. Ratusan ribu prajurit Taiksu jumlahnya terlihat sangat mengintimidasi. Kekuatan bertarung yang ada di sini bahkan keabadian dewa siapapun yang tidak berhati-hati akan dihancurkan di sini. Susi diseret ke belakang tabut oleh Xiaoyan diikat dalam besi dalam kehancuran, daging dan darahnya baru saja sembuh. Mata merah darah melihat Taiksu Senhao muncul di hadapanku, wajahnya yang tanpa kulit terpaksa tersenyum terkikik, kali ini kalian semua harus mati. Bai Lin, mengenakan baju besi seputih salju, sekilas, dia melihat kuil Su, yang diseret ke belakang bahtera dan terlihat sangat menyedihkan. Tiba-tiba mata indahnya memerah begitu dia bergerak, dia bergegas menuju kuil Su. Tapi dia semakin dekat, sebuah kekuatan yang kuat mengguncangnya. Segera, gumpalan api muncul dari bahtera dan jatuh ke kuil Su yang terluka parah. Segera seluruh tubuh tersulut api. Tidak, saudara Su. Bai Lin tiba-tiba menunjukkan keputusasaan di matanya. Saya hanya bisa mendengar jeritan melengking dari kuil Su ini, bukan nyala api biasa, kecuali jika terbakar. Kalau tidak, itu tidak akan keluar nyala api, bakar dia hidup-hidup. Adegan ini benar-benar membuat marah Bai Lin. Bunuh semua yang datang. Bai Lin memberi perintah. Prajurit Taiksu yang tak terhitung jumlahnya bergegas maju seperti orang gila. Bang bang bang. Serangkaian ledakan berdarah tak terkecuali bagi mereka yang terburu-buru maju, semua berubah menjadi garis darah dan melesat ke belakang di atas bahtera satu demi satu.
Sosok keluar dengan tangan di belakang punggung mereka semua mempunyai ekspresi dingin, memancarkan aura kebanggaan keabadian 50.000 dewa. Salah satu dari mereka adalah eksistensi tingkat leluhur di dunia kuno abadi dan iblis. Keluarga miliknya bahkan lebih dominan. Ada dewa leluhur abadi yang duduk sebagai penanggung jawab, kekuatan keluarga pasti akan sangat makmur tak perlu dikatakan lagi, sarana dan kekuatannya adalah alami jika Taiksu tidak dilindungi oleh baju besi Susen. Ratusan ribu dewa yang bertarung ini saya khawatir dewa abdi yang kuat dan dapat memusnahkan mereka semua, hanya butuh waktu sebatang dupa. Namun Taiksu kuat karena dia memiliki Susen Armor. Dan Taiksu Senshi sebagai suplai hal ini akan memungkinkan para pejuang Taiksu ini memiliki aliran kekuatan tempur yang stabil. Meski kekuatannya tidak cukup, berdasarkan kuantitas ini juga sangat menakutkan, beberapa pancaran cahaya terhubung antar dewa palsu, bentuk formasi tiba-tiba, armor dewa kekosongan pada prajurit Taiksu ini meledak. Seolah diaktifkan nafasnya jauh lebih dahsyat di dalam dewa palsu terbesar, sesosok tergantung di udara tangan di belakang punggung Anda dengan tatapan bangga, dia memandang beberapa bahtera di depannya dengan jijik. Sinar kematian merusak. Dengan perintah ada beberapa dewa Taiksu di sekitar, perlahan membuka mulut besar mereka. Bola cahaya mulai mengembun di mulutnya ledakan. Sinar cahaya lurus menyapu tabut dengan kekuatan penghancur. Tepat di luar bahtera pembatasan perisai muncul menutupi semua bahtera dalam keabadian 50.000 dewa, tentu tidak sedikit orang yang mahir dalam seni pelarangan. Tak perlu dikatakan lagi mereka semua mengambil tindakan satu demi satu, gunakan kekuatanmu sendiri, seluruh perisai langsung meledak dengan cahaya yang sangat kuat. Perasaan tidak bisa dihancurkan, mendengus, larangan perlindungan yang buruk putus asa untuk bersaing dengan Nirvana Beam. Ledakan. Beberapa sinar pemusnahan menghantam perlindungan dampak yang kuat menyebabkan seluruh lautan kosong berguncang. Bagaimana mungkin? Bagaimana pembatasan tingkat rendah seperti itu bisa dilawan? Mustahil. Beri aku lebih banyak kekuatan, hancurkan orang-orang tak tersentuh ini hingga berkeping-keping, dalam perlindungan meskipun ada ribuan sosok terbang dipimpin oleh Xiao Yan. Jangan buang waktumu bersama mereka, bunuh mereka semua. Xiao Yan memberi perintah, matanya tiba-tiba tertuju pada Meng Shen, yang memimpin seluruh medan perang di depan dewa palsu. Cahaya guntur mengembun di atas kepala Xiao Yan. Tombak pemecah bencana terlempar ke dalam awan petir, tombak pendek itu diisi dengan guntur Haotian yang dapat mengabaikan perlindungan. Haotian Tianlei dapat mengabaikan Void God Armor, guntur ini hanya ditujukan pada kelompok Taiksu yang mengenakan baju besi dewa virtual. Suara guntur yang sangat menggelegar setiap gerakan yang dilakukan Xiao Yan disertai dengan kilatan petir. Kecepatan luar biasa hampir dalam sekejap mata, ledakan. Kilatan guntur turun dari langit, Xiao Yan dia mengangkat tangannya seolah ingin menangkap guntur-guntur dengan ketangannya, dan langsung mengubah arahnya pada sudut kanan 90 derajat. Diusir oleh Xiao Yan. Guntur itu bersinar dengan kekuatan yang menakjubkan dan meraung ke arah Meng Shen. Melihat Xiao Yan mendekat, Meng Shen bereaksi dan ingin menghindar, tiba-tiba cahaya putih muncul di depan mataku segera, kegelapan menyapu dan menyelimutinya, beng. Mereka semua adalah langkah ke-9 dari keabadian Kaisar. Di bawah kekuatan yang sama, tidak sulit bagi Xiao Yan untuk mengendalikannya, meskipun itu hanya 2 tarikan napas dia tidak bisa melarikan diri. Saat mata Meng Shen berangsur-angsur kembali jernih, tubuhnya tiba-tiba tenggelam, ada rasa sakit yang sangat hebat di sekujur tubuhku. Tubuh terbalik, perutnya bahkan tertusuk setengah dari tombak pemecah bencana yang dilemparkan Xiao Yan, Meng Shen tertusuk di perutnya.